Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Claudia Putri. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir saya di mata kuliah Manajemen Strategis. Di sini judulnya itu adalah Analisis Strategi Perusahaan Tokopedia. Yang pertama itu adalah menganalisis SWOT Tokopedia. Nah, yang pertama ada strengths atau kekuatan, brand awareness atau market share yang kuat. Tokopedia adalah salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang memiliki posisi yang sangat kuat di benak konsumen. Dan yang kedua itu dukungan ekosistem Goto. Goto ini bergabung dengan Gojek membentuk grup Goto, memperkuat sinergi antara layanan e-commerce, transportasi, dan keuangan digital. Yang ketiga ada teknologi dan inovasi platform. Tokopedia memiliki sistem logistik, machine learning, dan user experience yang terus diperbarui. Lalu yang keempat ada pendekatan pada UMKM. Ini memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah melalui program Mitra Tokopedia. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada profitabilitas. Hingga kini profitabilitas Tokopedia masih menjadi tantangan besar di tengah subsidi promosi besar-besaran. Lalu yang kedua ketergantungan pada pasar domestik. Fokus utama di Indonesia membuat perusahaan lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi nasional. Lalu yang ketiga ada persaingan ketat di sektor e-commerce. Harus bersaing dengan pemain seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan TikTok Shop. Apalagi sekarang Shopee ya teman-teman, orang lebih berminatnya ke Shopee dan TikTok Shop. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Nah, di sini pertumbuhan digital di daerah. Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum tergarap secara maksimal oleh e-commerce. Lalu yang kedua, integrasi vertikal dan horizontal. Potensi memperluas layanan logistik, keuangan, dan ekspor UMKM. Lalu yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi AI. Ini itu bisa menjadi alat untuk efisiensi biaya, prediksi perilaku pelanggan, dan meningkatkan loyalitas pengguna. Lalu ada pula yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Yang pertama itu persaingan harga dan diskon. Pemain lain seperti Shopee mengandalkan strategi bakar uang untuk merebut pasar. Dan yang kedua, regulasi pemerintah. Potensi pembatasan oleh pemerintah terhadap bisnis digital, fintech, atau logistik. Lalu yang ketiga ada gangguan teknologi dan keamanan data. Ini bisa seperti kayak keamanan kebocoran data atau serangan cyber dan trust issue dari pengguna. Lalu selanjutnya ada rekomendasi strategis. Yang pertama itu ada diversifikasi pasar melalui ekspansi regional atau Asia Tenggara dan penetrasi ke sektor B2B. Lalu yang kedua penguatan fitur loyalitas pelanggan berbasis data, AI, dan machine learning. Lalu selanjutnya ada investasi pada pengembangan logistik internal agar tidak bergantung pada pihak ketiga. Yang kedua itu ada strategi persaingan dalam industri. Tokopedia bersaing di sektor e-commerce yang sangat kompetitif beberapa pertandingan strategis dengan pemain lain. Contohnya saja Tokopedia dan Shopee. Untuk harga Shopee lebih agresif dalam promosi, tetapi Tokopedia mengandalkan ekosistem dan layanan nilai tambah. Lalu dalam pemasaran, Shopee banyak menggunakan artis internasional atau influencer. Tokopedia lebih menekankan kolaborasi lokal dan sinergi Goto. Lalu ada inovasi. Tokopedia mengintegrasikan berbagai layanan seperti GoPay, GoSend, Tokopedia yang menciptakan pengalaman terintegrasi. Lalu ada pelayanan Tokopedia Now hadir sebagai layanan ultra fast delivery 2 jam, mengalahkan kecepatan standar industri. Lalu ada Tokopedia versus Lazada. Tokopedia fokus pada empowering UMKM, sedangkan Lazada lebih kuat dalam hal supply chain regional Asia Tenggara. Lalu ada strategi persaingan Tokopedia. Bersaing bukan hanya pada harga, tetapi pada nilai tambah, kemudian transaksi, integrasi ekosistem, dan dukungan teknologi. Lalu yang ketiga ada implementasi Blue Ocean strategi. Tokopedia menerapkan strategi Blue Ocean dengan menciptakan pasar baru yang belum digarap kompetitor secara maksimal. Yang pertama ada Mitra Tokopedia. Transformasi warung tradisional menjadi titik digital yang menjual produk digital atau seperti pulsa, tagihan, dan lain-lain. Lalu ada Tokopedia Now, layanan kebutuhan pokok dengan pengiriman 2 jam. Lalu yang ketiga ada kolaborasi dengan Gojek dan GoPay, menyediakan one-stop solution dari pembayaran transportasi hingga e-commerce. Strategi ini menjauhkan Tokopedia dari perang harga dan menciptakan nilai baru bagi pasar. Lalu yang keempat ada strategi transformasi digital. Tokopedia adalah pionir transformasi digital di sektor e-commerce. Yang pertama ada AI dan Big Data, digunakan untuk personalisasi produk, penawaran promosi, dan deteksi fraud. Lalu ada chatbot otomatis.
Ini sama seperti tanya Tokopedia untuk meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Lalu yang ketiga adalah live stream shopping, fitur video interaktif untuk promosi real time oleh seller. Lalu ada integrasi ekosistem Goto. Ini sama saja meningkatkan pengalaman pengguna secara menyeluruh dari logistik, pembayaran, dan transportasi. Lalu ada evaluasi strategi branding. Strategi ini ada tagline atau kampanye, memotivasi pengguna menciptakan hubungan emosional. Lalu yang kedua itu ada penggunaan brand ambassador seperti BTS dan Blackpink meningkatkan brand exposure lintas generasi. Yang ketiga ada corporate social responsibility. Ini seperti edukasi UMKM dan dukungan selama pandemi dan memperkuat citra positif. Lalu dampak branding ini apa sih? Nah, dampak branding ini adalah meningkatkan loyalitas pelanggan lalu membentuk citra sebagai brand yang lokal, relevan, dan solutif. Yang keenam itu ada strategi keberlanjutan ESG atau Environmental, Social, and Governance. Tokopedia mulai memperhatikan aspek keberlanjutan. Yang pertama ada Tokopedia Hijau. Ini tuh kampanye untuk mendukung produk ramah lingkungan. Lalu yang kedua ada carbon offset melalui GoSend, opsi pengiriman yang mendukung pengurangan emisi. Lalu yang ketiga ada dukungan UMKM dan inklusi digital, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal. Namun transparansi laporan keberlanjutan dan metrik ESG masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar global. Lalu yang ketujuh ada strategi manajemen krisis. Selama pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, yang pertama itu ada shift ke remote work, karyawan dipindahkan ke sistem jarak jauh. Atau yang kedua ada fokus ke kebutuhan pokok. Yang ketiga ada adaptasi dengan integrasi ekosistem Goto. Ini tuh menyediakan layanan terpadu agar tetap relevan. Yang ke-8 adalah pengaruh teknologi AI dalam manajemen strategis. Nah, di sini tuh Tokopedia memanfaatkan AI untuk rekomendasi produk. Yang kedua untuk mendeteksi penipuan dan keamanan, seperti dia menciptakan sistem cerdas untuk memantau aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga ada chatbot dan customer service otomatis. Ini lebih efisiensi dalam menjawab pertanyaan pengguna. Lalu yang keempat pengambilan keputusan strategis. Jadi integrasi AI menjadikan Tokopedia perusahaan responsif, efisiensi, dan berbasis data. Lalu kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan barusan ini adalah Tokopedia ini telah menunjukkan kematangan dalam penerapan berbagai strategi manajemen mulai dari transformasi digital, branding, hingga manajemen krisis. Namun perusahaan tetap perlu memperkuat profitabilitas dan prestasi ESG agar dapat bersaing secara berkelanjutan di masa depan. Oke, sekian presentasi saya ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.